Saatnya Anda simak Jamus Gemilang, Jagongan lan Musyawaroh. Selamat datang di Desa Wisata. Pelestarian juga sangat penting, gimana? Filosofi di balik ini tuh apa? Di 96.8 FM, Radio Gemilang. FM LPPL Radio Gemilang, jendela musik dan informasi. Hai, halo selamat siang Sobat Gemilang. Lanjut lagi dan kali ini Andin hadir di Jamus Gemilang, Jagongan lan Musyawaroh. Dan pastinya kali ini spesial banget. Kali ini Andin kehadiran dari band asal Magelang yang pastinya ini subscribernya juga luar biasa, udah banyak banget ya. Jadi mungkin untuk Anda juga gak asing banget, apalagi nanti Andin bakal play lagunya. Siapakah itu? Ada band Rastres. Halo, apa kabar? Halo Kak. Gimana kabarnya hari ini, Mas? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik ya. Kalau gitu kenalan dulu deh ya. Ini kan personilnya ada banyak ya. Tapi ini yang hadir 2 orang dan alhamdulillah bisa kesini, bisa main di Radio Gemilang ya. Oke, baik, langsung aja Nin mau sapa dulu. Ada Mas Ian. Selamat sore Mas Ian. Selamat sore Kak. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Mas Ian dari mana? Dari aslinya Salam Luberan. Salam? Ya. Oh, berarti deket dong. Deket. Saya kalau berangkat ke sini lewat Salam. Kalau sekarang di mana? Banaran sini. Oh, di Banaran. Oke, baik. Dan di sebelahnya Mas Ian juga di sini ada Mas Febrian. Selamat sore Mas Febrian. Selamat sore Kak. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Mas Febrian ini masih sekolah, udah kerja atau Sudah kuliah? kerja. Oh, sudah kerja. Kok kayaknya masih unyu aja gitu ya. Oke, baik, dan pastinya kita selama 1 jam bakal ngobrol-ngobrol bersama personil dari band Rastres. Kita bakal mengulik ya apa aja sih yang ada di band Rastres, lagu-lagunya, dan kenapa namanya band Rastres. Apakah karena berhubungan dengan dunia ini yang sudah amburadul atau bagaimana, atau mungkin berhubungan dengan generasi Gen Z yang apa-apa sedikit-dikit kena mental gitu ya. Oke, gimana nih? Siapa yang mau menjelaskan ya terkait dengan band Rastres? Kenapa namanya band Rastres? Siapa? Ayo, cap cip cup. Oke, Mas Febrian silakan. Sebenarnya itu dulu itu namanya bukan band Rastres ya. Oke. Ya. Dulu itu namanya kalau pertama itu bandnya itu Lebor. Lebor, iya. Terus seiringnya waktu diganti menjadi band Rastres. Oke. Kenapa dikasih nama band Rastres? Maksudnya itu kita ngeband biar tidak stres. Betul. Iya, apalagi ini alirannya dangdut Jawa ya? Iya, betul, dangdut Jawa. Oke, dangdut Jawa saja ini. Iya. Kenapa akhirnya memutuskan untuk dangdut Jawa? Karena di tahun-tahun ini, di era-era ini yang disukai anak-anak muda itu baru dangdut. Dangdut Jawa Dangdut gitu ya. Jawa. Apalagi di Kabupaten Magelang ini ya. Iya, Sobat Ambiar. Oke, Sobat Ambiar. Oke, kalau gitu, Mas Febrian, kalau untuk personilnya sendiri ada berapa sih dan siapa aja mungkin bisa dikenalin? Kalau sekarang itu intinya ada 6 orang. Yang pertama vokalis namanya itu Mas Ilyas. Yang kedua vokalis cewek namanya Mbak Desinta. Untuk player kendang ada Mas Habib. Oke. Ukulele, Mas Solikin, dan saya sendiri drummer. Terus Mas Doni keyboard. Oke. Ya. Jadi total Terus ada violinnya ada. Tradisional violin. Mbak Fora, terus basisnya Mas Yusuf. Oke, berarti totalnya berapa itu Mas? 8 sih. 8, sebenarnya. banyak ya, luar biasa berarti pasukannya nih. Oke, baik, kalau Mas Ian sendiri di personil sebagai apa? Siapa nih? Kalau dulu di band itu basis. Oh, basis. Tapi kan sempat vakum 1 tahun karena kerja ya Kak. Terus sekarang ya cuma ikut-ikut aja, kalau gabut ya bikin lagu gitu tadi. Stok lagu. Oh, stok lagu. Oh gitu, berarti bisa dibilang komposer gitu ya. Berarti Mas Ian ini yang menciptakan lagu-lagu dari band Rastres gitu? Ya nggak semuanya. Nggak semua? Ya baru 2 kalau yang di band. Oke, jadi kalau untuk single albumnya sendiri ada berapa sih? Ada singlenya? Ada 7. Ada 7. Ya, 7. Oke, baik, yang sekarang single terbarunya adalah Getuni itu ya. Oke, ini penasaran banget pengen dengerin lagunya Getuni nih ya. Oke, baik. Kalau kita ngomongin terkait dengan single-singlenya band Rastres ini kan ada 7 ya. Itu gimana sih proses pembuatannya? Dan itu juga ada YouTube-nya ya. Iya, Itu bagaimana proses dalam pembuatan videonya? Oke, silakan bisa gantian nih Mas Febrian dulu deh. Kalau dari saya waktu membuat lagu itu dikala waktu sedang santai terus ngarang-ngarang lah buat bercerita gitu. Nah, terus sudah itu ngajak dikenalin ke teman-teman, nah ini aku ada lagu barangkali mau direkam. Nah terus
langsung ke studio rekaman. Oke. Iya. Biasanya kalau rekamannya di daerah mana? Biasanya di luar, tapi sekarang Aduh. pindah di Salam, Oke. di Hulon, Orang luar nih ya. luar. Saya juga ngeluar pride. Oke, baik Mas Ian kan juga menulis lagu ya. Iya. Itu 2 lagu gitu. Iya. Itu inspirasinya dari mana aja sih? Kalau saya sendiri kadang ada yang temen curhat gitu kan Kak. Suka saya dengerin keluh kesahnya gitu. Kalau malam kan suka daripada bingung mau ngapain, terus keinget cerita temen yang lagi cerita kalau sedih ditinggal pasangannya atau perkara-perkara apa saya tulis di itu. Oke. Berarti bukan masalahnya sendiri ya? Berarti Mas Ian ini nggak punya masalah luar biasa. Amin. Oke, kalau ngomongin lagu-lagunya band Rastres ini kan dangdut Jawa ya. Ini kan memang terkait dengan peluangnya, ternyata memang anak muda ini banyak banget yang suka ngedengerin dangdut Jawa gitu. Tapi pernah nggak sih nyoba-nyoba untuk bisa ke aliran lain, misalnya pop gitu? Kalau untuk pop sementara itu belum, Kak. Belum ya? Iya, Oke. belum. Jadi masih dangdut Jawa aja Iya. ya? Oke, mungkin Mas Febrian bisa nyebutin nih judul-judul singlenya band Rastres ada apa aja? Kalau untuk yang single pertama ada Kepupus Restu, Oke. yang kedua Suatu Sangen-angen, yang ketiga Pemenang Masa Lalu, Oke. yang keempat Rasa Tulus, yang kelima Pangarep, yang keenam Kukut, yang ketujuh Getuni ini. Oke, luar biasa ya. Ini subscribernya juga udah banyak. Pastinya jam terbangnya juga udah tinggi dong, ya nggak? Alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Nah, biasanya kalau manggung tuh di mana aja sih, Mas? Sementara untuk ini masih di area Jogja sama Magelang. Oke, area Jogja sama Magelang. Event-event kayak gitu Iya. ya. Oke, baik. Dan langsung aja deh, penasaran nih kita dengan lagunya single terbaru ya, band Rastres dengan Getuni, dan pastinya siap banget kita mau dengerin karena memang ini dangdut Jawa, Sobat Ambiar pasti suka banget ya sama lagu ini. Apakah Ambiar semua singlenya band Rastres? Biar. Iya. Ambiar semua ya? Belum ada yang bahagia ya. OMG. Berarti besok request ya yang bahagia-bahagia Iya, gitu insya Allah. ya. Oke, baik. Ya, Sobat Gemilang jangan kemana-mana, kita simak dulu satu lagu dari band Rastres dengan Getuni. Tentunya jangan kemana-mana, barengan Andin di 96.8 FM LPPL Radio Gemilang, Jendela Musik dan Informasi.
Pilkada itu tentunya penting untuk kita. Menurut kalian gimana? Pilkada mencari pemimpin yang terbaik. Pilkada itu memilih kepala daerah, gubernur dan wakil gubernur, serta bupati dan wakilnya. Pilkada bulan November kan? Aku akan datang ke TPS. Nah, sudah pada tahu kan? Dan walau berbeda partai, berbeda pilihan, mari kita jadikan pilkada kita nanti pilkada damai. Sudah siap ya ikut dan sukseskan pilkada? Siap, kan pilkada untuk kita. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Magelang. Mel, kenapa sih pagi-pagi udah cemberut gitu? Iya nih, barusan aku dapat surat teguran lagi dari Pak Bos. Ya elah, kenapa lagi? Hari ini aku telat lagi, Vi. Masalahnya tiap pagi aku kena macet terus. Udah tahu tiap pagi macet. Cari jalan alternatif lain dong. Gimana caranya? Kamu bisa pantau arus lalu lintas di Kabupaten Magelang dengan mengakses melalui cctv.dishub.magelangkap.go.id atau download aja aplikasi Magelang Smart Service melalui Play Store. Yes, agar perjalanan Anda nyaman dan lancar, kini Anda bisa menyimak pantauan arus lalu lintas di sejumlah titik jalan di Kabupaten Magelang melalui cctv.dishub.magelangkap.go.id atau download aplikasi Magelang Smart Service melalui Play Store. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Magelang dan LPPL Radio Gemilang. Badan gak enak, Bu. Pegel-pegel rasanya. Makanya badan jangan dimanja. Tuh lihat, pagi-pagi gini tetangga udah pada olahraga. Ada yang jalan-jalan, lari pagi, sepedaan, senam. Olahraga itu membuat badan sehat dan kuat. Pantesan Pak Yono yang setiap pagi jalan-jalan lewat depan rumah kita, meski sudah sepuh, tetap bugar ya. Kalau gitu, Bapak ikut Ibu senam. Ikut ya ikut, Pak. Tapi lihat tuh kaki Bapak. Waduh, kaki yang kanan pakai sepatu, kaki yang kiri pakai sandal jepit. Gerakan masyarakat untuk sehat. Penuhi kebutuhan makanan sehat untuk keluarga. Dan sempurnakan dengan olahraga yang teratur sesuai dengan kondisi tubuh kita. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Magelang. Man, datang juga kamu. Bapak tunggu dari tadi loh. Mana oleh-olehnya? Tenang aja, Pak. Nih, saya bawakan dari warung saya. Loh, Man, kalau diperhatikan rokokmu, pita cukainya kok aneh toh? Kok koyo ngono lho? Ki. Nah, toh, aneh toh? Lah, emang kenapa, Pak? Wah, ini berarti rokokmu palsu ini. Lah, kok bisa? Bapak tahu dari mana? Nah, gini yo, Man. Nih, dilihat. Kalau rokok pita cukai asli, pita cukainya itu ada hologramnya, ada lambang negara, ada lambang bea cukai, ada besaran tarif cukainya, angka tahun anggaran itu juga ada. Terus, harga jual eceran dan jumlah kemasan, terdapat teks Indonesia dan teks cukai hasil tembakau dan jenis hasil tembakau. Itu yang betul. Iya, Pak. Kok saya nggak perhatikan ya? Nah, toh. Iya, Man. Hati-hati. Kalau pita cukainya palsu, kamu bisa kena pidana karena merugikan negara. Gelem po di penjara? Ya molah. Jika Anda menjumpai rokok ilegal, segera laporkan pada kantor Bea Cukai Magelang melalui WA 0821 3415 9933. Ayo, bersama kita gempur rokok ilegal. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Magelang. Masih Anda ikuti Jamus Gemilang, Jagongan lan Musyawaroh.
di 96.8 FM LPPL Radio Gemilang. Radio Gemilang. Oke, terima kasih sahabat Gemilang untuk Anda yang masih gabung barengan Andin tentunya di Jamus Gemilang Jagongan Lan Musyawarah tentunya bersama Band Rastres. Dan Andin juga masih bersama personilnya Band Rastres, yaitu ada Mas Ian dan juga Mas Febrian. Kita baru aja tadi simak ya, dengerin lagu dari Band Rastres dengan judul Getuni. Gimana? Sudah mulai merasakan ambiar? Apakah relate dengan kehidupan Anda? Biasanya ini kalau ambiar-ambiar ini banyak banget yang dengerin ya. Nggak tahu kenapa ya, akhir-akhir ini sering banget banyak orang yang lagi broken heart gitu ya. Jadi pas banget nih Band Rastres kalau untuk didengerin. Oke, mungkin tadi kita udah simak, tapi kita pengen tahu ya lebih spesifik nih terkait dengan lagunya Band Rastres, Getuni. Getuni ini ceritanya kayak apa sih, Mas? Oh ya. Ian ya? Ya. Sebetulnya ini kan lagu berkisah tentang seorang pasangan yang sedang sama-sama kecewa ya Kak. Oke. Di sisi laki-laki merasa bersalah karena akhir-akhir waktu itu sering hilang-hilang waktu dan sering melebihkan waktu bersama teman-temannya. Nah gitu. Itu tabiatnya laki itu. terus. Tapi di belakang itu ada kisah-kisah yang saya bawa dari cerita teman. Kalau sebenarnya yang laki-laki ini sebenarnya udah beberapa kali setiap hari mengalah terus gitu. Jadi saking muaknya gitu, terus dia udah kayak nggak, agak gimana ya, gondok gitu lah. Gondok, terus waktu-waktunya akhir-akhir itu dibawa ke teman-temannya gitu. Buat teman-temannya aja. Pantas aja nih ya yang bikin cowok gitu ya. Jadi lebih menggambarkan bagaimana perasaan cowok gitu ya. Baik. Ini terkait dengan Getuni. Tadi sebenarnya ada 7 single ya, Mas Febrian ya. Dari 7 single itu mulai dari tahun berapa sih dari single awal itu? Kalau untuk single awal itu 2020 Kak. 2020, ya, oke. Berarti juga untuk ngumpulnya dari tahun 2020 atau gimana? Mungkin bisa diceritain Mas Febrian dari awal akhirnya personil ini bisa sampai sekarang terus ada gitu. Kalau ngumpulnya itu awal mulanya awal 2020. Pertamanya itu hanya 4 orang. Nah, terus saling cari referensi teman. Nah, misal kamu bisa gitar enggak? Nah, terus dicoba dulu, ternyata bisa, baru gabung gitu. Kalau Mas Febrian sama Mas Ian ini udah berapa lama kenalnya? Ini dari lahir sendiri, dari temen dari bayi, kecil, dari temen kecil gitu ya. Jadi sampai sekarang gitu. Ya ampun, berarti bestie lahir batin ini ya. Dan ternyata sefrekuensi bikin lagu juga gitu. Nah kalau misalnya Mas Ian sama Mas Febrian ini, Mas Febrian dulu deh. Mas Febrian ini kalau di personil sebagai apa? Saya sebagai drummer Kak. Drummer, itu drummer otodidak apa belajar di mana? Otodidak saya. Otodidak? Gimana itu tipsnya kok bisa gitu? Ya cuman dari dengerin lagu-lagu yang lain. Nah ini gambarannya begini ya, terus tak cobalah diikutin gitu. Baik. Nah kalau Mas Ian sendiri gimana nih sebagai komposer otodidak juga kah? Ya kalau kayak itu mengalir aja Kak. Mengalir aja ya. Terus kalau pembuatan lagunya itu kan juga memixkan lagu-lagu gitu ya, nadanya dan juga musiknya itu seperti apa prosesnya Mas? Ya kan kebetulan saya bisa gitar tapi dikit-dikit aja gitu di dasar. Kalau malam-malam gitu nyari nadanya ya gitu, cuma lewat kunci-kunci dasar gitu, saya gabungin cari nada. Terus kalau udah ketemu liriknya baru tak gabungin nadanya ini tadi cocok enggak. Gitu. Tapi prosesnya juga enggak sehari 2 hari juga Kak. Butuh waktu lama juga ya. Kan bilang ke teman-teman dulu gini cocok enggak. Kalau teman-teman ada yang bilang kayaknya di sini kurang, gitu kan mikir lagi gitu. Berarti ini juga rembugan juga ya sama teman-teman ya gimana nadanya gitu. Tapi kalau untuk proses dari rekamannya sendiri lancar ya, nggak ada kendala atau apapun gitu. Alhamdulillah lancar. Baik. Ini Andin pengen tanya ya terkait dengan lagu dangdut Jawa. Lagu dangdut Jawa ini memang harus dilestarikan, khususnya anak muda gitu ya, dengan melihat peluang yang ada dangdut Jawa, apalagi Jawanya jangan sampai hilang gitu ya. Nah, kalau menurut Mas Febrian sendiri gimana sih para anak muda ini terus melestarikan lagu-lagu dangdut Jawa? Bagaimana mereka tetap eksis gitu? Silakan Mas Febrian. Kalau itu gimana ya, saling share aja lah. Misal ini ada lagu terbaru dari apa itu?
genre pop dut. Nah, coba didengerin terus saling share-share referensi gitu. Oke, baik. Yang penting tetap suka aja Iya, gitu tetap ya. suka. Nah, kalau Mas Ian sendiri seperti apa? Kan di era zamannya sekarang itu kan perkembangan musik itu kan sudah banyak, ada pop, ada K-pop ya kan. Nggak boleh dong dangdut Jawa tergelincir gitu aja. Nah, kalau menurut Mas Ian seperti apa? Kalau menurut saya ya kayak yang dibilang Mas Febriani tadi juga benar kan. Sebagai anak muda kita harus sama-sama saling mendukung apa ya, sebuah band yang ada di daerahnya lah. Iya betul. Di Magelang sendiri kan, kalau di Jogja sendiri ya Kak, kalau menurut saya di situ pada kompak, nanti ibarat ada band ini, share ini. Jadi teman-teman ibaratnya satu daerah itu pada kompak. Kalau di sini kan mungkin masih kurang referensi orang-orang. Nah kalau untuk di Magelang sendiri seperti apa sih Mas untuk perkumpulan dari band-band dangdut Jawa? Kalau bisa dibilang sih banyak ya? Ya banyak, tapi masih bisa dihitung lah. Kalau untuk yang dangdut Jawa gitu. Jadi nggak begitu banyak juga ya. Dan ini perlu dilestarikan, apalagi Magelang tuh sobat ambiarnya banyak banget gitu ya. Oke, mungkin Mas Ian juga Mas Febrian bisa ceritain nih pengalaman pas manggung. Kan pasti ada suka dukanya gitu. Sukanya dulu deh, sukanya seperti apa Mas Ian dulu? Mas Febrian ya. Mas Febrian deh. Kalau sukanya itu gimana ya? Bisa tampil lah di depan penonton, membawakan lagunya tersendiri, terus saling tambah temen, tambah referensi gitu sih. Gitu aja ya. Oke, kalau Mas Ian sendiri seperti apa? Kalau menurut saya kalau pas seneng-senengnya itu pas pertama manggung itu Kak. Pas saya masih megang basis gitu. Rasanya tuh kayak bangga aja lah, walaupun juga belum band besar gitu kan, tapi kan tetap ada perasaan bangga. Kok akhirnya bisa tampil di panggung segede ini gitu. Tapi kalau dukanya? Kalau dukanya ya mungkin di staff band kan mesti ada konflik ya kan. Tetap ada konflik. Tapi di situ yang menurut saya bisa membangun band lebih baik lagi karena konflik itu. Ya mungkin kalau awal-awal kan saya belum begitu pintar gitu Kak. Soalnya belum ada basis juga waktu itu. Juga otodidak, dipaksa manggung, ya nggak dipaksa maksudnya dikasih mau nggak mau manggung ya. Dikasih kesempatan manggung itu juga sempat bingung juga. Tapi luar biasa loh, 8 personil pasti ada konflik di situ ya. Tapi dari tahun 2020 sampai sekarang masih tetap eksis gitu. Alhamdulillah. Nah kalau untuk personilnya sendiri proses masuknya itu bersamaan atau mungkin bergantian hadir gitu? Untuk proses masuknya ke dalam band ya, itu bergantian. Bergantian. Satu-satu. Satu-satu ya. Dan itu tapi sampai sekarang juga tetap cocok dong. Alhamdulillah. Baik. Sobat Gemilang, jangan kemana-mana. Pasti juga nggak sabar deh, pengen dengerin single selanjutnya dari band Rastres. Karena memang ini pas banget, relate banget mungkin dengan kehidupan Anda ya. Nanti kita dengerin dan pastinya kita break dulu. Jangan kemana-mana, pastikan Anda terus bergabung bersama Andin tentunya di 96.8 FM LPPL Radio Gemilang, Jendela Musik dan Informasi. Maraknya modus penipuan online melalui WhatsApp jadi salah satu kejahatan online yang harus diwaspadai. Jangan sampai karena lalai, kita justru jadi korban kejahatan penipuan online. Lalu, bagaimana cara mencegah penipuan online atau phishing ya? Yang pertama, verifikasi sumber pesan yang diterima. Kedua, hindari mengklik tautan yang mencurigakan. Ketiga, tinjau permintaan izin aplikasi pada smartphone. Keempat, perbarui sistem operasi dan aplikasi yang terpasang. Dan kelima, laporkan penipuan jika menjadi korban penipuan melalui WhatsApp. Kita juga perlu tahu, mengunduh file sembarangan dapat meningkatkan resiko infeksi malware, penyadapan data, sampai kerugian finansial. Jadi, yuk mulai berhati-hati menerima pesan agar tidak menjadi korban penipuan online. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Akhirnya, wajib pajak beres. Jadi tenang deh kalau udah bayar pajak kayak gini. Gak kepikiran lagi aku. Widih, si paling rajin bayar pajak nih. Iya, kok kamu rajin banget sih bayar pajak? Emang bayar pajak tuh buat apa sih? Iya dong. Nih ya,
Kalau kita tertib bayar pajak, secara gak langsung, kita ikut berperan dalam membangun daerah tempat tinggal dan mensejahterakan masyarakat di sekitar kita. Tuh, lihat, pembangunan jalan dan fasilitas umum yang sering kita pakai, itu adalah hasil dari pembayaran pajak kita, tahu? Wah, iya ya. Aku tuh masih suka males bayar pajak. Jadi malu. Dasar. Nah, makanya Din, mulai sekarang kamu harus tertib bayar pajak, Din. Karena dengan kita bayar pajak, gak cuma kita aja yang ngerasain manfaatnya, tapi orang lain juga. Lagian, keren tahu jadi wajib pajak, karena kita ikut menyukseskan pembangunan bangsa. Oke deh, mulai sekarang aku bakal tertib bayar pajak. Riz, emangnya kamu udah daftar wajib pajak? Belum. Buruan daftar. Iya, aku daftar sekarang deh. Ya udah sana, buruan daftar. Pajak adalah iuran wajib yang dibayarkan oleh wajib pajak kepada negara demi kelancaran dan keberhasilan pembangunan suatu negara. Terima kasih atas partisipasi Anda dalam wajib pajak tahun 2022. Melalui pajak yang sudah Anda bayarkan, telah berkontribusi untuk meningkatkan kesejahteraan daerah dan mensukseskan pembangunan bangsa. Bagi Anda, para wajib pajak, jangan lupa untuk selalu tertib membayar pajak. Dan bagi Anda yang belum terdaftar wajib pajak, segera daftarkan diri Anda sebagai wajib pajak baru, agar semua masyarakat dapat menikmati manfaatnya. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah kerjasama dengan Diskominfo Kabupaten Magelang dan 96,8 FM LPPL Radio Gemilang, Jendela Musik dan Informasi. Hai warga Magelang, kenalin, kita duo Cinta Damai. Aku Cinta dan aku Damai. Mumpung masuk radio, mau nitip pesan aja nih. Hari gini ikut-ikutan tawuran. Emang keren? Enggak. Hari gini begadang keluar malam buat ngeliti demi eksis. Emang keren? Enggak. Hari gini jadi provokator di grup tongkrongan, ngajakin berantem grup lain. Emang keren? Enggak. Terus yang keren apa tuh? Stop tawuran, kelitih demi eksis, dan sama-sama ciptakan suasana kondusif dan aman di Magelang. Nggak cuma itu, sekarang zamannya adu ide dan gagasan. Bersaing, tunjukin prestasi. Iya. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Magelang. Pulang kuliah lapar. Time to eat. Pesen Babang Food fast food, soft drink, terus apa lagi ya? Fast food terus. Nih, lihat isi piringku. Nasi, lauk, sayur, buah. Lengkap kan? Remaja kayak kita saatnya jika pola makan dan bergaya hidup sehat. Karena besok kita akan jadi calon ibu loh. Yang tentunya pengen menghasilkan generasi sehat, cerdas, dan bebas stunting. Nah, tuh tahu. Kualitas remaja menjadi kunci cegah stunting. Sasaran percepatan penurunan stunting meliputi remaja, calon pengantin, ibu hamil, ibu menyusui, dan anak berusia 0 sampai dengan 59 bulan. Stunting adalah kondisi gagal tumbuh pada balita karena kekurangan gizi kronis pada 1000 hari pertama kehidupan. Penuhi kebutuhan gizi anak yang sesuai pada 1000 hari pertama kehidupan anak. Konsumsi protein pada menu harian balita usia di atas 6 bulan. Lengkapi imunisasi dan sanitas. Penuhi kebutuhan asupan nutrisi bagi ibu hamil, serta meningkatkan kualitas remaja putri dengan menjalankan pola hidup sehat dan makanan bergizi seimbang. Cegah stunting itu penting. Ciptakan gerakan bebas stunting untuk Indonesia yang lebih maju. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Magelang. Bu Sari, mau kemana Bu? Ini Pak, buang sampah di sungai sebelah. Gini Bu, jangan buang sampah sembarangan, karena sampahnya dapat mengganggu kelancaran air sungai, sehingga bisa menyebabkan banjir. Jaga kebersihan dan kesehatan lingkungan dengan membuang sampah pada tempatnya. Kembangkan bank sampah di lingkungan kita. Jadikan sampah menjadi rupiah dan berkah. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Magelang.
kang tulus iki mutinggo awakmu ora ono liyane sing ning jero atiku susah seneng bebarengan karo kowe sing sayang muga wae ra ono kata pisah. Sengguyu sing gawe aku terpaku tinggal polamu sing gawe mantap hatiku akan segera ku halalkan semoga Tuhan menakdirkan awak dhewe urip bareng. Tresnomu kuwi tulus tenan saka ati ora ono niatan ngapusi senang hatiku yang laku karo awakmu mergo sliramu sing gawe ayam hatiku jadi suci aku rokoe muga wae ora ono pengganti rasa tulus iki mung kanggo awakmu ora ono liyane sing ning jero atiku aku tekomu ning omahku matur bapak ibu tinggo ngelamar aku. Muga wae tresnomu kuwi tulus tenan saka ati ora ono niatan ngapusi senang hatiku yang laku karo awakmu mergo sliramu sing gawe ayam
Oke, ini dia satu lagu dari band Rastres dengan Rasa Tulus. Gimana? Apakah ini juga relate dengan kehidupan Anda? Karena tadi personilnya band Rastres bilang kalau lagu-lagunya itu lebih ke ambiar ya, galau-galau gitu. Dan emang Andin sudah request pokoknya besok ada lagu Fall in Love-nya gitu. Jangan ambiar terus. Oke, mungkin bisa diceritain nih dengan lagu Rasa Tulus ini seperti apa? Siapa yang mau ceritain? Oke, Mas Febrian. Kalau lagu Rasa Tulus itu lagu dari saya sendiri ya. Oke. Lagu itu menceritakan tentang sepasang kekasih yang sedang berbahagia dengan hubungannya. Lah ini bahagia. Iya, ini lagunya bahagia. Bahagia. Kak. Oh Ya, gitu. bahagia. Jadi yang cowok itu ingin memperjuangkan kekasih hatinya gitu. Nah, terus si cewek meminta untuk jika dia yakin dengan perasaannya, dia meminta untuk langsung datang ke rumahnya. Oke. Bilang kepada orang tuanya. Oke, baik. Ini ternyata lagu-lagunya beda ya, karakternya masing-masing dengan ceritanya masing-masing begitu. Oke, kalau kita ngomongin terkait dengan band Rastres ini dari tahun 2020 sampai sekarang ya, lumayan luar biasa ya, udah 4 tahun gitu. Ya, 4 nah, tahun. tapi ada nggak sih mimpi atau cita-cita yang pengen banget dicapai dengan teman-teman band Rastres ini? Mungkin ke Mas Ian dulu deh. Kalau saya sendiri sangat ingin sekali bergabung sama band-band yang tentunya lebih besar dari band Rastres ya. Buat apa ya, kebanggaan tersendiri lah. Mau bisa kebanggaan buat diri sendiri dan keluarga pastinya. Gitu. Nah, kalau Mas Febrian sendiri seperti apa? Kalau saya seperti yang dikatakan Mas Dian, tetap inginlah band ini menjadi besar, terkenal, terus bisa konser di mana-mana, di luar kota, amin. Terus lagu-lagunya melangit semua, banyak yang cover. Siap. Dan pastinya juga kalau tadi kita dengerin easy listening semua ya. Iya. Nah, Mas Febrian, kan kalau terkait dengan band Rastres ini pasti ada kendala-kendala tertentu yang mungkin dihadapi oleh teman-teman personil. Biasanya kendalanya apa aja sih? Terkendala biasanya kalau misal latihan itu waktu. Terus waktu rekaman juga sama waktu. Terus karena sekarang udah istilahnya udah kerja semua kan, jadi kalau misal cari waktu yang luang itu agak susah lah gitu. Baik. Tapi kalau dengan ngeband ini sebenarnya passion juga nggak sih? Dari Mas Ian dulu, passionnya juga nggak sih? Maksudnya aku nggak bisa kalau nggak bikin lagu, aku nggak bisa nih kalau nggak ngeband gitu. Nggak juga, tapi apa ya, lebih ke buat curhatan lah Kak. Diri sendiri atau mencurahkan curhatan orang lain gitu. Kayak seneng aja nulis gitu, nanti jadi lagu kan kayak wah ceritanya ternyata kalau dibikin lagu enak gini ya gitu. Iya. Gitu. Nah kalau Mas Febrian sendiri seperti apa? Kalau saya tetap passion sih. Iya, soalnya karena saya juga pecinta musik, terus kalau rasanya 1 bulan nggak ngeband itu kayak ada yang kurang gitu ya. Karena memang sudah nempel di hati gitu ya. Nah mungkin pesan-pesan ya dari Mas Ian dan juga Mas Febrian terkait mungkin teman-teman yang ingin berkarya dangdut Jawa tapi mungkin masih terkendala dengan banyak hal ya, mungkin terkait dengan rekaman, terkait dengan mungkin bagaimana mempromosikan lagunya gitu. Nah pesan-pesan dari Mas Febrian sendiri seperti apa untuk teman-teman di luar sana? Mas Ian dulu deh ya. Tetap semangat buat teman-teman yang mungkin baru mau merintis band lah ya. Karena saya sendiri lihat kalau di awal itu memang terkendalanya di biaya, di alat, terus mungkin kepedean gitu. Percaya diri aja, mungkin itu adalah awal karir kalian semua lah. Gitu. Jadi yang penting mencoba ya, dan zaman sekarang juga kalau untuk mempromosikannya mudah ya, ada YouTube gitu kan ya. Baik. Kalau gitu terima kasih Mas Ian dan juga Mas Febrian untuk waktunya hari ini, dan pastinya sukses terus untuk band Rastres ya. Kita tunggu single-single terbarunya. Main lagi ya di Radio Gemilang. Boleh deh dengan cerita-cerita yang baru. Lagu yang baru gitu ya. Pastinya buat teman-teman sobat ambiar gitu. Baik, sekali lagi sukses ya buat Mas Ian dan juga Mas Febrian. Sukses terus. Baik, sahabat Gemilang, sampai di sini dulu Jamus Gemilang Jagongan Lan Musyawarah tentunya bersama band Rastres. Tadi kita sudah simak ya lagu-lagunya yang luar biasa, easy listening banget, dan pastinya bisa Anda simak di Radio Gemilang. Jadi kalau pengen request lagu-lagunya band Rastres langsung aja bisa request ya di program acara
acara Gunung Sahari jam 1 hingga jam 3 sore. Oke, kalau gitu saya Andin Kamila pamit beserta kru Gemilang FM yang bertugas mohon undur diri. Terima kasih atas perhatian Anda. Jangan lupa untuk selalu dengerin 96.8 FM LPPL Radio Gemilang, Jendela Musik dan Informasi. Baru saja Anda dengarkan Jamus Gemilang, Jagongan lan Musyawaroh di 96.8 FM LPPL Radio Gemilang. Radio Gemilang.